Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati siswa baru SMK Negeri 3 Pandeglang tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi melalui media PowerPoint. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan siswa baru, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua bisa menjadi keluarga besar di SMK Negeri 3 Pandeglang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke topik Wawasan Wiyata Mandala ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ini nama saya, Dedi Wara Susandi. Saya lahir di Jakarta, tanggal 26 November 1971. Jadi tahun ini insya Allah usia saya genap 50 tahun. Saya menempatkan pendidikan sekolah dasar di Jakarta, kemudian sekolah menengah pertama di Serang, melanjutkan ke sekolah teknologi menengah negeri di Serang juga, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, dan pendidikan terakhir saya di Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya tinggal di Komplek Ambuluit Blok C, nomor 2627, Cigadung, Terang Tanjung, Pandeglang. Nomor HP saya silahkan bisa dicatat. Anak-anakku sekalian, kalau tadi adalah riwayat pribadi saya, selanjutnya ini adalah riwayat pekerjaan saya. Saya mengawali tugas di SMP Negeri 4 Pandeglang tahun 1995 sampai dengan tahun 2006. Kemudian saya mutasi ke SMK Negeri 2 Pandeglang sebagai guru dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Selanjutnya saya diangkat menjadi kepala SMK Negeri 12 Pandeglang dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Sementara itu sekitar tahun 2018 sampai tahun 2020 saya juga melaksanakan tugas sebagai Kepala SMK Negeri 6 Pandeglang. Dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang sejak tahun 2020, tepatnya tanggal 1 September 2020. Anak-anakku sekalian, apa itu wawasan wiyata mandala? Kita satu persatu kita bahas. Apa itu wawasan? Wawasan adalah cara pandang, cara kita menyikapi terhadap sesuatu hakikat. Jadi bagaimana kita memandang, bagaimana kita menyikapi sesuatu, itu adalah wawasan. Kemudian wiyata. Wiyata itu adalah pendidikan. Kemudian ada kata mandala. Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Sehingga
kalau kita gabungkan wawasan Wiyata Mandala, itu mengandung arti bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana anak-anakku sekalian nanti bisa bertanggung jawab, bisa menghargai terhadap lingkungan sekolah kita sendiri, ya, sebagai tempat untuk belajar. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala itu ada 5 unsur. Yang pertama itu jelas ada sekolahnya. Setelah sekolahnya ada, maka harus ada kepala sekolahnya. Karena yang memimpin sebuah sekolah adalah kepala sekolah. Setelah kepala sekolahnya ada, harus ada guru dan orang tua. Guru yang mengajar, orang tua adalah yang akan menitipkan siswanya di sekolah. Kemudian warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Ya semua yang ada di sekolah. Apakah itu staf tata usaha, laboran, pesuruh, penjaga sekolah, itu adalah warga sekolah. Dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Siapa itu masyarakat sekitar? Dia yang akan menggunakan sekolah tersebut sebagai tempat belajar. Itulah unsur-unsur dalam Wiyata Mandala. Nah, sekolah sebagai tempat belajar mempunyai fungsi. Apa aja itu fungsinya? Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, itu gunanya untuk membina dan mengembangkan. Jadi sekolah itu adalah tempat membina dan mengembangkan. Apa yang dibina? Apa yang dikembangkan? Yang pertama adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah gudangnya ilmu. Dari mana ilmu tersebut? Dari Bapak Ibu guru, dari perpustakaan, dari orang-orang di sekolah. Semua adalah sumber ilmu. Kemudian, apa yang dibina dan dikembangkan? Kepribadian dan pandangan hidup atau pandangan hidup. Pribadi siapa? Ya pribadi siswa, pribadi anak-anakku sekalian semua yang akan dibina dan dikembangkan menjadi kepribadian yang Pancasila, kepribadian yang baik, kepribadian yang agamis, dan sebagainya. Kemudian apalagi yang akan dikembangkan, yang dibina, yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan lingkungannya. Manusia dengan lingkungannya itu apa saja? Ya contoh manusia dengan tanaman yang ada di sekolah, manusia dengan orang-orang yang ada di sekolah, kemudian manusia dengan Tuhannya, di mana sekolah bisa menjadi tempat menimba ilmu agama dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan berkarya. Jadi di sekolah kalian semua akan dilatih agar mampu berkarya, mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri kalian sendiri. Sehingga, apa itu fungsi sekolah? Fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar. Karena di sekolah itu memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru sebagai pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kenapa harus dinamis? Karena memang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini, ketika tatap muka tidak dilaksanakan, maka suasana yang dinamis bisa lewat pembelajaran melalui online atau dalam jaringan. Apa itu ciri-ciri sekolah sebagai tempat belajar? Yang pertama, ada guru, ada siswa. Yang belajar adalah siswa, yang mengajar adalah guru. Kemudian ciri sekolah berikutnya adalah masyarakat sekitar sadar dan mau belajar sehingga mau bekerja keras. Kalau masyarakatnya tidak sadar, tidak ada yang akan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah.
Dan yang ketiga, ciri-ciri sekolah adalah akan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selain fungsi sekolah, ciri-ciri sekolah, kita juga mengenal prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah itu adalah tempat memberikan bekal hidup. Jadi setelah tamat dari sekolah, itu ilmu yang kita dapat bisa menjadi bekal hidup untuk melanjutkan di kehidupan kalian berikutnya. Ada yang bekerja, ada yang melanjutkan kuliah. Kemudian sekolah adalah tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi ketika kalian belajar, itu ada pembimbingnya. Siapa itu pembimbingnya? Guru. Kemudian sekolah merupakan tempat pelayanan yang adil dan merata. Sekolah tidak membeda-bedakan siswa-siswanya, semuanya sama. Itulah makanya kenapa sekolah dibuat seragam pakaiannya. Kenapa? Agar semua terlihat sama. Keempat, tempat pengembangan minat dan bakat. Di sekolah bukan saja tempat kita belajar secara akademis, tapi juga tempat kita mengembangkan kemampuan, minat, bakat non-akademis. Bisa lewat olahraga, bisa lewat seni, bisa lewat keagamaan, dan sebagainya. Sekolah juga bisa menjadi pembinaan potensi diri. Potensi diri itu adalah bakat minat yang masih sangat terpendam, yang jika dilatih potensi ini, maka itu akan menjadikan suatu keunggulan dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah tempat pengembangan kemampuan emosional dan sosial. Apa itu emosional? Adalah mental, jiwa. Bagaimana kalian sebagai siswa menghadapi masalah? Bagaimana kalian sebagai siswa menghadapi rekan-rekan kamu, teman-teman kamu? Itu adalah kemampuan emosional. Yang selanjutnya, ketujuh, wahana pengembangan sikap dan watak. Kita harus mengembangkan sikap terbaik kita. Kita harus memperlihatkan sikap yang baik buat yang lain. Dan yang terakhir adalah wahana pendewasaan diri. Kalian mudah-mudahan selama 3 tahun sekolah di SMK Negeri 3 Pandeglang ini belajar bagaimana mendewasakan diri kalian sendiri. Dari mana itu pendewasaan? Dari segala macam masalah, dari segala macam cobaan, dari segala macam tantangan yang akan kamu hadapi selama bersekolah di SMK Negeri 3 Pandeglang. Satu lagi, mohon maaf, adalah bagian dari masyarakat belajar. Jadi sekolah merupakan masyarakat belajar. Anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Apa saja itu? Yang pertama, sekolah tidak boleh dipakai untuk kegiatan promosi atau niaga. Di promosi atau niaga, tempatnya di pasar, bukan di sekolah. Yang kedua adalah sekolah tidak boleh merokok. Siapapun yang ada di sekolah tidak boleh merokok. Yang ketiga, sekolah bukan tempat penyebaran aliran atau agama sesat yang tidak diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sekolah bukan tempat kampanye. Sekolah bukan tempat propaganda politik. Sekolah adalah tempat belajar. Yang kelima, sekolah tidak boleh dipakai untuk tempat syuting film atau sinetron, kecuali ada izin dari pemerintah daerah.
Dan yang terakhir, sekolah tidak boleh dipakai untuk kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya di dalam wawasan Wiyata Mandala ada yang dinamakan ketahanan sekolah, di mana sekolah harus mampu menghadapi segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Apa saja yang dilakukan dalam penataan wawasan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah ini? Yang pertama adalah sekolah menitik beratkan kepada upaya yang bersifat preventif, mencegah. Jadi sebelum terjadi sesuatu, maka kita harus ada tindakan-tindakan yang mencegah sesuatu tersebut akan terjadi. Yang kedua, sekolah dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Jadi tidak boleh sekolah dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuannya dan tidak sesuai dengan fungsinya. Berikutnya, bagaimana itu langkah-langkah penataan Wiyata Mandala di sekolah? Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sama warga sekolah. Jadi kita harus berkoordinasi, kamu sebagai siswa kelas 1 harus sering berkoordinasi dengan wali kelas, harus sering berkoordinasi dengan ketua jurusan, harus sering berkoordinasi dengan guru-guru yang mengajar kamu. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua akan segera dicegah sedini mungkin. Sehingga apapun yang mengganggu proses belajar mengajar, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi sekolah punya tata tertib yang harus kalian laksanakan dan harus kalian ikuti. Apa saja tata tertib sekolah? Nah, nanti ada sesi lain atau materi lain yang akan menyampaikan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan. Siapa itu komite sekolah? Komite sekolah adalah wakil orang tua wali siswa yang ada di sekolah, yang bersama-sama dengan kepala sekolah dan sekolah membuat rencana, membuat tujuan, menyusun tujuan agar tujuan sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Karena sekali lagi, sekolah melibatkan masyarakat sekitar, sekolah melibatkan orang tua wali murid, dan sekolah juga melibatkan warga sekolah. Kemudian juga sekolah kita selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Kita menjalin kerjasama dengan pihak Koramil Labuan, kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor Labuan, sehingga ketahanan sekolah dapat dijaga dengan baik. Kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, maka guru, wali kelas, ataupun bimbingan dan konseling akan memberikan penyuluhan. Mudah-mudahan masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Nah, ini dapat melibatkan pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Kemudian pengembangan logika para siswa, sehingga siswa itu rajin belajar, gairah menulis, dan gemar membaca informasi. Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nanti setiap kalian siswa harus memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang kalian
sukai, yang kalian minati, di mana dalam ekstrakurikuler tersebut kalian bisa mengembangkan diri kalian. Dan yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Karya wisata ini dilakukan jika kondisi memungkinkan. Tujuan tempat karya wisata bisa bekerja sama dengan industri sekitar sekolah ataupun masyarakat-masyarakat di sekitar sekolah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melanjutkan tahap preventif dalam pelaksanaan Wiyata Mandala seperti yang tadi telah dijelaskan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tindakan preventif harus dilaksanakan. Apa saja tahapnya? Yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban. Sekolah harus bersih, sekolah harus tertib. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis. Suasana yang harmonis siapa saja? Ya kalian, siswa dengan siswa, siswa dalam satu kelas, siswa dengan sekolah lain, siswa dengan kelas lain, siswa dengan gurunya, siswa dengan penjaga sekolah, siswa dengan pesuruh sekolah. Kemudian membentuk jaring-jaring pengawasan. Jaring-jaring pengawasan ini bisa dilaksanakan dengan guru piket, bisa dilaksanakan dengan siswa yang piket di kelas. Tahap preventif berikutnya adalah menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan. Di SMK Negeri 3 Pandeglang tidak ada istilah perpeloncoan. Yang adalah pembinaan dari senior kepada adik-adik juniornya. Perpeloncoan cirinya adalah kekerasan. Sedangkan di sekolah tidak boleh ada unsur kekerasan. Selanjutnya, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi, dalam kegiatan sekolah semua harus terlibat. Tidak boleh hanya kelompok-kelompok tertentu ataupun orang-orang tertentu yang hanya mengikuti kegiatan di sekolah. Selanjutnya adalah mengisi jam kosong dengan kegiatan positif. Bukan tidak mungkin ketika dalam pembelajaran nanti ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir karena tugas luar, karena sakit, dan sebagainya, maka jam-jam kosong ini akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan ke perpustakaan, mencari bahan-bahan literasi, ataupun bisa melakukan kegiatan-kegiatan merapikan kelas, ya, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan kelas dan sekitarnya. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler, insya Allah sekolah akan menyediakan sarana prasarananya sehingga kegiatan tersebut dapat mendukung kegiatan intrakurikuler. Yang terakhir adalah peningkatan keamanan dan ketertiban sekolah. Tahap selanjutnya adalah tahap represif. Tahap represif ini adalah tahap di mana masalah sudah terjadi, sehingga harus ada langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Jika kalian ada perselisihan atau kekurang harmonisan dengan rekan-rekan ataupun dengan siapa, maka itu harus didamaikan. Kemudian membatasi tempat terjadinya aksi. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian tersebut meluas sampai keluar, apalagi sampai keluar sekolah. Ini akan mencoreng nama baik sekolah. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Jika ada isu-isu miring, berita-berita miring, maka kami harapkan dari pihak sekolah
untuk tidak membawa isu-isu tersebut keluar lingkungan sekolah. Cukup di dalam sekolah untuk diselesaikan bersama-sama dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan jika terdapat pihak luar sekolah yang terlibat. Sekolah akan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ini untuk mencegah terjadinya masalah tersebut berlanjut di luar lingkungan sekolah. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah dan menyelesaikan secara hukum. Jika masalah tersebut melibatkan pihak luar sekolah dan itu sangat merugikan sekolah, maka sekolah berhak menyelesaikan masalah tersebut secara hukum dengan bekerjasama melalui pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Kemudian mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Di sekolah kita, SMK Negeri 3 Pandeglang memiliki 2 petugas bimbingan dan penyuluhan. Mudah-mudahan kalian, anak-anakku sekalian, nanti bisa memanfaatkan bimbingan dan penyuluhan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah baik itu pribadi maupun masalah-masalah dengan yang lainnya. Bimbingan dan penyuluhan ini juga bisa melibatkan pihak luar. Apakah itu dari pihak polisian, apakah itu dari dinas kesehatan, dan sebagainya. Unsur selanjutnya dalam Wiyata Mandala adalah kepala sekolah. Saya sendiri sebagai kepala sekolah mempunyai tugas, yaitu sebagai pemimpin, bertugas dan bertanggung jawab, menyelenggarakan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Itu adalah tugas kepala sekolah. Selanjutnya, apa saja tugas kepala sekolah dalam penataan Wiyata Mandala ini? Yang pertama jelas melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah. Bisa melibatkan guru, bisa melibatkan siswa, bisa melibatkan komite sekolah, bisa melibatkan tokoh masyarakat, dan pihak manapun termasuk pihak keamanan. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, dalam hal ini gedung, bangunan, peralatan, ataupun perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib di sekolah, tata tertib di bengkel, tata tertib di perpustakaan, ya, dan sebagainya. Kemudian mengadakan pertemuan rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Ya. Pertemuan itu bisa dengan kepala sekolah, dengan pendidik, kepala sekolah dengan tenaga pendidik, kepala sekolah dengan orang tua siswa, maupun kepala sekolah dengan siswa. Selanjutnya, kepala sekolah harus bisa menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, seperti ketarunaan, pramuka, palang merah remaja, pasukan pengibar bendera, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Itu adalah tugas kepala sekolah. Selanjutnya, unsur berikutnya adalah guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Harus ada komunikasi, ya. Harus ada saling pengertian. Ketika kalian tidak masuk sekolah, ketika kalian ada masalah, maka peran orang tua siswa dan guru, dalam hal ini wali kelas, harus terlihat di situ. Kemudian yang berikutnya adalah unsur Wiyata Mandala. Yang keempat adalah warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Yaitu adalah semua orang yang ada dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah. Yaitu guru, siswa, tenaga tata usaha, penjaga, pesuruh, komite sekolah,
itu adalah warga sekolah. Selanjutnya adalah masyarakat sekitar yang merupakan unsur terakhir dari wawasan Wiyata Mandala. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Apa maksudnya? Nah, pendukung sekolah adalah masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Kenapa? Karena masyarakat sekitar tersebut sebagian besar adalah murid-murid, sebagian besar adalah orang tua murid yang siswanya sekolah di sekolah tersebut. Sehingga minimal lingkungan sekitar sekolah adalah warga sekolah. Anak-anakku sekalian, itu adalah 5 unsur dalam wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, sebagai gambaran buat kalian, nanti ketika kalian bersekolah di SMK Negeri 3 Pandeglang, kalian harus minimal mengetahui jumlah guru dan staf yang ada di SMK Negeri 3 Pandeglang ini. Ini adalah jumlah staf yang ada di sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang. Guru mata pelajaran ada 50 orang. Guru bimbingan konseling ada 2 orang. Laboran, yaitu orang yang mengelola laboratorium dan bengkel, itu ada 5 orang. Pustakawan itu ada 1, yaitu yang mengelola perpustakaan. Selanjutnya tenaga administrasi, tenaga tata usaha yang akan membantu kalian nanti dalam kebutuhan surat menyurat. Kemudian ada pramubakti, yaitu yang akan membantu menjaga lingkungan sekolah, ya. Kemudian ada penjaga sekolah, ini yang akan menjaga keamanan sekolah, itu ada 3 orang. Sehingga total jumlah guru dan staf di SMK Negeri 3 Pandeglang ini ada 71 orang. Selanjutnya, adik-adik sekalian, anakku sekalian, kalian juga harus tahu berapa jumlah SMK Negeri 3 Pandeglang ini pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini dapat kita lihat, ya. Yang siswa baru itu tercatat 294 siswa. Yang kelas 11 itu ada 351 siswa. Yang kelas 12 itu ada 263 siswa. Dan spesial khusus di SMK 3 kita ada 1 program atau 1 jurusan yang harus menamatkan pendidikannya sampai 4 tahun, yaitu jurusan wisata bahari dan ekowisata, ya, tingkat 13 itu ada 12 orang. Selanjutnya saya akan memperkenalkan juga siapa-siapa yang menjadi tim manajemen SMK Negeri 3 Pandeglang ini. Nah, ini. Jadi anak-anakku sekalian, nanti minimal bisa tahu namanya dulu, ya. Siapa kepala sekolahnya, siapa wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan, ya, bidang humas HKI, ya. Khusus SMK, bidang humas HKI ini nanti yang bertugas membantu kalian dalam melaksanakan praktek kerja lapangan maupun pencarian kerja ketika kalian tamat dari sekolah ini. Jadi di bagian humas AK ini ada namanya bidang BKK, ya, bursa kerja khusus. Nah, biasanya nanti bagi siswa-siswa yang telah lulus pasti akan berhubungan dengan bidang humas dan HKI ini. Kemudian ada ketua program keahlian dari mulai pelayaran, ya, perikanan, kehutanan, komputer, pengolahan hasil perikanan, otomotif, dan perhotelan. Mungkin itu saja materi pada wawasan Wiyata Mandala kali ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti akan kalian kumpulkan melalui pembimbing kalian masing-masing. Tugasnya tidak rumit, tidak sulit. Nanti kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya yang
sama-sama pernah bersekolah di satu SMP atau di dalam satu MTS Tsanawiyah sebelumnya. Tugasnya adalah sebutkan tata tertib sekolah yang kamu ketahui ketika kamu bersekolah di bangku SMP atau madrasah Tsanawiyah. Nah, itu jadi kalian bisa bekerja sama, tetapi pekerjaan harus dibuat masing-masing, ya, ditulis di dalam kertas, ya. Kemudian nanti bisa diserahkan, bisa melalui foto, bisa melalui PDF dan sebagainya. Ya, yang penting tugas tersebut bisa sampai ke tangan pembimbing. Jawaban dikumpulkan melalui pembimbing masing-masing. Itu saja dari Bapak sebagai pemateri. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir dan kalian semua, anak-anakku sekalian, bisa datang ke sekolah untuk tatap muka dan melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kalian selama bersekolah di SMK Negeri 3 Pandeglang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.